Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Kali ini topik pembahasan kita yakni Yahya Waluni jadi pedagang asongan. Oleh sebab itu, sebelum kita akan membahas lebih jauh seperti biasanya, mari kita terlebih dahulu menyaksikan video berikut ini. Bagi yang berminat, ini ada 10 orang. Siapa acungkan tangan dengan harga berapa untuk kira-kira kita membantu saudara kita yang ada di Palestina. Saya hanya memberikan motivasi. Beruntunglah orang yang beriman, yaitu mereka yang melakukan solat dengan khusyuk dan mereka yang menginfakkan fi zakatihi fa'ilin, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bagi yang ada 10 orang, tidak usah malu-malu, angkat tangan, acungkan tangan. Berapa nilai nominal uang, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita keikhlasannya. Ya, berapapun yang kita mampu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini kaos yang diberikan oleh panitia Gosab Dakwah Organizer bagi jamaah yang ingin menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Siapa yang pertama sebagai pembuka untuk keberkahan dan saudara kita yang ada di Palestina, bisa acungkan tangan dan ada 10 buah kaos. Siapa kira-kira yang tidak usah malu-malu, kita tidak usah untuk berkorban di jalan Allah, tidak usah kita malu-malu. Korbankan harta kita demi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Pak Ustaz, siapa yang bisa bersedia? Ada 10 kaos. Ayo. Bu. Nah, beliau ini. Berapa Pak? 1 juta. Antarkan Pak, antarkan. Beliau, siapa namanya Pak? Pak Ari. Ayo, menyusul. Siapa lagi? Jamaah. Ayo. Ya Pak, Pak siapa? Ya. Hamba Allah. Siapa? 1 juta. Allahu Akbar. Sudah 2 orang. Ya, 3. Yang ketiga nyusul. Kalahkan yang 1 juta. Nah, 5 juta. Mana? Ayo. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Ini bukan untuk saya, bukan untuk pribadi saya. Saya enggak begitu. Saya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk sumbangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagi yang berminat, bagi yang ingin berjuang berjihad bersama-sama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Siapa lagi? Kira-kira? Masih ada? Bu, Pak. Ayo, banyak sekali kita yang hadir ini. Siapa yang berminat untuk mendapatinya? Masih ada enggak? Ya, yang ketiga. Iya Pak. Hamba Allah. 1. Pak Sumadi, berapa Pak Sumadi? 1 juta juga, ya. Di dalam video ini Yahya Waluni berjualan. Saya tidak tahu ya, apakah karena pemasukannya sudah berkurang sehingga banting setir untuk jualan. Ada beberapa hal menarik yang dapat kita soroti di sini. Ya. Yang pertama, Yahya Waluni ini bukan berjualan di sembarangan tempat, tapi berjualan di dalam tempat yang sangat sakral bagi kaum muslim, yaitu di dalam masjid. Masjid ini adalah tempat orang Islam menunaikan kewajibannya, yaitu sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
masjid itu bagi kaum muslim itu sangat sakral, suci dan kudus sehingga tidak boleh dikotori. Untuk memasuki ruangan ini, orang harus wudhu, mencuci kaki, mencuci tangan, dan semua bagian tubuh yang diwajibkan untuk dibersihkan. Selain daripada itu, sandal atau sepatu, kasut yang kita bawa itu harus dilepaskan di luar masjid. Tidak boleh bawa masuk di dalam masjid. Dan podium itu dipergunakan hanya oleh sang pendakwah untuk berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Quran dan hadis. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yahya Woloni mengambil tempat itu, mengambil podium dan berdagang kaos. Ya. Jadi bagi kaum muslim, masjid itu pengganti dari Baitullah yang ada di Mekah. Dan seringkali umat muslim juga menyebutkan masjid itu adalah rumah Allah. Tapi Yahya Woloni mengambil posisi ini. Saya teringat dengan ayat Alkitab di dalam Injil Matius. Yesus mengecam orang-orang seperti ini. Di dalam Matius pasalnya yang ke-21 ayat 12 dan 13 bunyinya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi bait Allah bagi orang Yahudi itu sangat sakral. Hanya dipergunakan untuk doa, maka disebut rumah doa. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mengambil tampuk kekuasaan itu dan mereka berjualan. Di sini mereka berjualan di halaman bait Allah. Dan Yesus marah sekali, menjungkir balikan dan meja mereka dan mengusir mereka keluar dari bait Allah. Yesus katakan bahwa kamu jadikan bait Allah itu sebagai sarang penyamun, sarang penjahat, perampok. Jadi orang-orang ini merampok uang umat melalui berjualan di bait Allah. Tentu mereka ketika berjualan itu mereka punya alasan, nanti kan persepuluhannya dan lain sebagainya itu akan dikasih ke bait Allah. Jadi mereka jadikan bait Allah itu tempat bazar. Nah, Yahya Woloni ini melakukan hal yang sama dikecam oleh Yesus. Dia menjadikan masjid sebagai tempat berdagang, berjual beli, merampok uang umat. Saudara lihat di sana ya. Itu satu baju kaos harganya 1 jutaan. Itu kan merampok namanya. Merampok uang jemaat. Dengan alasan nanti kita lihat. Jadi menjadikan tempat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarang penyamun, mencari keuntungan, merampok uang umat atas nama Allah. Enggak ada bedanya dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi.
Ya Waluni, kamu kok bisa menjadikan masjid tempat penjualan asongan itu bagaimana ceritanya nih? Orang bawa masuk sendal saja tak boleh. Orang dengan kaki yang tidak diwudhu, yang tidak, tangan yang tidak terwudhu, itu aja nggak boleh. Kamu jualan dalam masjid. Masjid itu tempat untuk berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, atau untuk berdagang cari untung. Apa karena kamu mengatasnamakan ustadz jadi tidak boleh ada yang protes? Sadar apa kagak? Itu namanya dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru Alkitab, itu najis bagi Allah. Najis. Jadi pedagang asongan masuk masjid ya. Yang kedua, Yahya Waloni menjual pakaian dengan aling-aling membantu orang-orang Palestina. Apa iya? Membantu orang Palestina atau menjual Palestina demi untuk mencari keuntungan? Jujur aja bro, kalau cari keuntungan jangan pakai nama Palestina. Oleh karena itu, mari kita saksikan apa kata orang Palestina tentang hal semacam itu. Ya, mari kita dengarkan. Selamat sore guys. Aku hari ini mau komentar. Saya orang asli Palestina. Ana min Palestin. ولا أرضى باللي حصل في عجه. احنا الفلسطينيين نقبل أي صدقة من أي شخص ولكن ليست بهذه الطريقة. فاهمين ولا لا؟ Aku orang Palestina, saya tidak setuju. Kita bangsa Palestina tidak pernah meminta. Lebih baik jangan bawa nama agama Islam. Lebih baik jangan bawa nama Palestina. Paham enggak? Kita orang Palestina, kita malu. Jadi dengarkan, hai Yahya Waloni, pedagang asongan. Orang Palestina asli tadi, dia katakan, kami orang Palestina tidak minta-minta. Kami orang Palestina tidak setuju. Jangan bawa-bawa Islam dan jangan bawa-bawa Palestina. Kami malu bro. Jadi kamu jualan di masjid untuk cari keuntungan, tetapi mengatasnamakan Palestina. Kamu viralkan lagi. Mana buktinya kamu jualan baju itu, kwitansinya kamu bantu orang Palestina? Mana? Coba tunjukkan. Jangan jual-jual Palestina. Banyak penipu-penipu yang atas nama sosial lah, yatim piatu lah, Palestina lah, saudara-saudara Muslim lah. Padahal mereka tidak dapat apa-apa dari kamu. Jualan pakai nama orang, pakai nama kelompok dan seterusnya. Setelah orang kasih, dimakan sendiri, bagi-bagi hasil. Jadi berhentilah, ya berhentilah kamu ya Waloni untuk bualan, bawa-bawa Palestina atau bawa-bawa yang lain lah. Kalau cari makan bilang aja cari makan, terus berhentilah kamu jualan dalam masjid. Kamu pasti lakukan ini di berbagai masjid yang kamu datangi. Dengan kamu bawa-bawa produk kamu untuk jualan buku tadi, kamu juga jualan buku, juga jualan semua hal lah. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku Muslim,
cerdaslah dikit. Cerdaslah dikit. Ya, saya buat video ini bermaksud supaya saudara-saudaraku muslim itu tidak mudah ya digiring untuk jadi sasaran empuk penipuan orang-orang semacam ini yang sedang cari makan ya. Jadi kalau mau jadi pedagang asongan ya jadi pedagang asongan. Jangan pakai masjid untuk jualan. Ya oke lah, ini mungkin ranahnya teman-teman muslim yang seharusnya mereka ngomong ya kan. Tetapi saya di luar Islam saya ngomong supaya Anda sadar, karena Anda tidak sadar bahwa masjid dipakai untuk sholat, bukan dipakai untuk berdagang cari untung. Apalagi sampai pakai nama Palestina lah, pakai nama orang miskin lah, orang duafa lah, dan macam-macam. Gak penting. Saya pun kalau orang Kristen datang meminta sumbangan atas ini dan itu juga, kalau nggak jelas gue nggak kasih. Gue nggak tahu, kecuali saya terjun langsung atau anak buah saya terjun langsung. Oke, tapi kalau orang lain mah nggak jelas. Buat proposal, minta-minta, ngemis-ngemis kemana-mana, ke perusahaan, setelah dikasih, ditilap. Gak mau saya. Kalau saya disuruh berdagang di gereja, di halaman gereja, sorry lah ya. Dagang itu di pasar, di toko, bukan di gereja atau di masjid. Jadi saudara-saudaraku muslim, kalau ada orang yang masuk masjid kemudian berdagang begini, Anda katakan bahwa masjid ini rumah Allah. Kalau mau berdagang Pak, di luar halaman masjid, mungkin di pinggir jalan sana, di luar pagar, gak usah masuk dalam masjid. Masjid itu untuk tempat sholat saja. Masa perempuan aja gak boleh berdagang? Boleh, gitu ya. Nah, jadi biarlah ini membuka wawasan saudara supaya saudara kritis dengan orang-orang macam ini yang mengatasnamakan ustadz, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan banyak hal yang bersifat Islamis, sehingga Anda tidak berani untuk menegur. Ustadz-ustadz itu manusia yang bisa keliru. Mereka bukan Tuhan, malaikat aja bisa keliru, apalagi manusia macam itu penuh dosa. Tiap hari buat dosa, caci maki orang, sumpah serapa orang, kutukin orang supaya mati, menghina-hina orang. Itu kan dosa semua itu. Masa biarkan orang yang kepalanya penuh dengan setan, hatinya penuh dengan iblis gitu, jualan di masjid. Jadi ini hanya untuk membuka wawasan saudara-saudara muslim ya. Nah, bagi yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like ya. Kemudian subscribe. Komen di kolom komentar karena saya akan setia untuk menjawab Anda. Apapun komen Anda, saya akan jawab. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan saya atas pendapat Anda. Walaupun Anda tidak setuju dengan saya akan jawab. Yang setuju juga akan saya jawab. Yang positif saya jawab, yang negatif saya jawab. Kemudian share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga tahu, sehingga mereka kritisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka makin cerdas. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar video-video saya yang terupdate saudara bisa dapatkan dan menambah wawasan saudara. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya yang apa yang akan kita bahas. Dan saya berdoa Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa ikutlah Yesus Kristus, karena dengan mengikuti Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, saudara akan bertemu dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dan wawasan Anda akan terbuka sehingga Anda tidak mudah ditipu dan dipecundangi oleh orang lain. Dan shalom.